Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi mengajar sambil belajar. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi, upaya mengisinya, serta membangun masyarakat yang sejahtera. Pembelajaran ini kita pelajari pada semester 2 tema 6 kelas 6. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita langsung saja belajar. Adik-adik sekalian mungkin sudah mengetahui bahwa Proklamasi Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tahukah kita bahwa kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani proklamatio yang memiliki arti pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan hukum atau ketatanegaraan. Kemudian, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, proklamasi itu merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan nasional atau para pahlawan pendahulu seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Cut Nyak-din, dan lain sebagainya merupakan perjuangan dalam usaha memerdekakan Indonesia. Dengan adanya proklamasi, maka itulah yang menjadi puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Kemudian, proklamasi juga memiliki makna sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, proklamasi merupakan sebagai titik tolak perubahan hukum dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Hukum kolonial adalah maksudnya hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda atau penjajah. Kemudian ketika Indonesia merdeka, maka hukumnya kemudian berubah menjadi hukum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Selanjutnya, proklamasi merupakan pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, di samping itu, negara Indonesia ketika sudah merdeka juga memiliki cita-cita besar lainnya selain memikirkan untuk kemerdekaan dirinya sendiri. Hal ini tertulis dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi bangsa Indonesia mendukung secara penuh bangsa-bangsa yang terjajah untuk mendapatkan kemerdekaannya. Selanjutnya, setelah bangsa Indonesia merdeka, maka kita dihadapkan pada sebuah tantangan baru, yaitu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dan bagaimana cara untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang positif. Untuk menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera, maka banyak bentuk-bentuk usaha yang bisa kita lakukan. Baik itu kita sebagai pelajar, kita dalam bermasyarakat atau lingkungan sekolah, atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah contoh sikap positif dalam mengikuti kemerdekaan. Kalau seandainya di sekolah, apa yang harus kita lakukan?
Pertama, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kedua, belajar dengan rajin dan tekun. Kemudian kita juga bisa berprestasi, menghasilkan sebuah karya sehingga mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian, bagaimana kalau dalam kehidupan bermasyarakat? Apa sikap positif yang harus kita lakukan? Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama warga. Kemudian yang ketiga, membantu warga masyarakat yang sedang kesusahan. Jika ini kita laksanakan, maka ketentraman, ketertiban di masyarakat akan terwujud yang akan mengakibatkan kehidupan kita menjadi tenang sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dalam bernegara, sikap positif yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Kemudian, mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, memakai barang-barang produksi dalam negeri sebagai wujud cinta tanah air. Selain itu, kita juga harus mengembangkan sikap-sikap sebagai berikut. Pertama, berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kemudian yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kebersamaan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian di samping usaha kita sebagai masyarakat, pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, menciptakan pemerataan pembangunan dengan memulai pembangunan berpangkal pada desa atau istilahnya adalah program membangun dari desa. Sehingga dengan adanya pemerataan pembangunan ini, maka sebaran kesejahteraan akan dapat tercapai. Kemudian, ada berbagai macam bentuk pemberian bantuan dan modal untuk pertanian. Selanjutnya, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat. Kemudian, pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar. Jadi ini beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ada juga program BPJS gratis dan lain sebagainya. Baiklah adik sekalian, tetap semangat dalam belajar karena tidak ada ilmu yang dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Itulah sebuah kata dari Imam As-Syafi'i. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.